bahwa kenapa Indonesia pada saat diusik-usik Malaysia, Indonesia terkesan tidak melawan. Ini adalah kecerdasan sebagai sebuah bangsa, pemahaman kehidupan berbangsa dan bernegara, bahwa Indonesia dari awal tahun 1945 didengungkan oleh Bapak Soekarno dan tokoh militer waktu itu Jenderal Sudirman, bahwa Indonesia menganut politik bebas aktif. Tidak ada kawan dan tidak ada lawan. Pilihan tersebut sampai dengan saat ini, akhirnya kenapa ketika berselisih dengan Malaysia menyebabkan kita nanti berdampak yang lebih besar? Karena Malaysia memiliki fakta pertahanan, Bapak. Kita nggak punya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Innama amruhu idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Majjada wajada amma ba'du. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada akhir bulan Ramadan, 10 hari di bulan Ramadan ini, tepatnya di hari ke-23, kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan nafas, kita masih diberikan keringanan kaki dalam melangkahkan badan kita menuju ke rumah Allah di masjid terdekat di sekitar tempat tinggal kita, utamanya di Masjid Jami ini yang alhamdulillah semakin diberkahi oleh Allah. Kemudian bersolawat kita kepada Rasulullah SAW dengan senantiasa mengucapkan dan menyampaikan keagungan Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, karena sesungguhnya kita semua mengharapkan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Yang saya hormati Imam Syekh Masjid Jami, kemudian para guru-guru kami, para bapak ibu semuanya yang tidak bisa kami sampaikan satu persatu penghormatannya. Pada kesempatan pagi hari ini, izinkan kami bukan sebagai penceramah, tapi sebagai Dandim 0103 Aceh Utara, saya ingin menyampaikan sebuah tema terkait dengan fundamental kita dalam mencintai sebuah negara dan bagaimana kita menciptakan atau mempersiapkan tongkat estafet pengganti-pengganti kita nantinya. Kalau dalam kesempatan-kesempatan yang lain mungkin saya berdiri di depan bertausiah dengan berbagai tema, saat ini saya sengaja mendudukkan sebagai seorang dandim yang telah diamanahkan oleh Allah, dan saya akan menyampaikan sesuai bidang ilmu saya yang oleh banyak ulama, ini bukan hadis tetapi sudah terkenal di beberapa ulama, yaitu hubul waton minal iman. Mencintai sebuah negara sama dengan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tema ini saya ambil? Mengingat 8 bulan insyaallah kami mendapatkan amanah di sini menjabat sebagai Dandim 0103 Aceh Utara. Saya cukup bangga terkait dengan militansi kita warga Lok Sumawe Aceh Utara tentang keagamaan.
terbukti ketika Al-Quran mau dibakar di beberapa negara, di negara Eropa sana, jamaah-jamaah yang tergabung dalam kelompok-kelompok tertentu yang ada di Laut Sumawe, ada GPS, ada SMS, dan jamaah yang lain segera menyerukan untuk tidak setuju, bahkan melaknat dan lain sebagainya. Itulah militansi kita sebagai umat muslim, dan itu diakui tidak hanya di negara kita, negara Indonesia, bahkan sampai di negara nun jauh di sana. Pada saat saya bertugas di Jazirah Arab pun Aceh cukup diakui militansi agamanya, karena disebut sebagai, layak disebut sebagai Serambi Mekah. Tetapi ketika saya mendalami 8 bulan di sini, beberapa hal terjadi. Bahkan pada bulan Ramadan yang harusnya kita saling menghormati sesama muslim, kita menghormati sesama kita, masih ada yang seharusnya menjadi penerus tongkat estafet kita asik di luar sana berkelahi, membawa senjata tajam. Bahkan kalau kita hitung sekarang yang berada di masjid ini, rata-rata pasti 40 ke atas ini, jarang yang 40 ke bawah. Itulah yang 8 bulan ini saya dengan Bapak Kapolres, kadang kita diskusi dengan Bapak PJ Wali Kota, dan di luar ini wilayah kami ada juga di Aceh Utara. Bahkan saya pernah berdiskusi terakhir dengan abang saya, Bapak Mujakir Manaf, pada saat beliau kedukaan di Sinedun. Diskusi apa? Diskusi tentang penerus tongkat-tongkat estafet kita ke depan. Sangat miris memang, tapi inilah yang ada di depan kita. Maka beberapa kesempatan, setiap kali kami diberi kesempatan untuk memberikan tausiah atau memberikan pemahaman-pemahaman di dalam masjid terutama, saya bertekad untuk menyampaikan materi ini khusus. Kenapa? Kita terkadang lupa, terlalu asik dengan ibadah kita, sampai kita tidak memikirkan bagaimana ibadah anak kita di rumah. Bagaimana mereka nanti menjadi penerus-penerus kita, bagaimana mereka nanti menjadi penerus-penerus bangsa ini apabila tidak kita siapkan dari sekarang. Dan ternyata ketika yang saya sebut tadi, ada anak-anak yang harusnya belajar di sekolah, yang harusnya ikut ke masjid, mereka masih asik bermain di luar sana. Bahkan Bapak Ibu semuanya, kita di bulan Ramadan ini, walaupun saf kita semakin maju, tetapi perlu Bapak Ibu ketahui, di lapangan-lapangan yang ada di sekitar Laut Sumawe, ternyata saat kita taraweh, di situ juga banyak kaum muda dan mudi yang sedang berkumpul-kumpul, tapi tidak melakukan sholat, tapi tidak melaksanakan ibadah taraweh, ngobrol sana sini dan lain sebagainya. Ini merupakan fenomena yang harus kita hadapi bersama dan harus kita pecahkan, baik melalui konteks kita sebagai umat muslim, konteks kita sebagai orang tua, apalagi konteks kita sebagai seorang pemimpin kita. Perlu kita pahami bahwa kita adalah pemimpin di masing-masing keluarga, ulil amri di masing-masing keluarga. Rasulullah bersabda, yang diriwayatkan oleh Bukhari maupun Muslim, beliau menyampaikan bahwa taat kepadaku, kata Rasulullah, sama seperti taat kepada Allah. Tidak taat kepadaku atau durhaka kepadaku sama dengan durhaka kepada Allah. Itulah yang harus kita pedomani saat ini, dan itulah yang kita tularkan kepada anak-anak kita,
sudah saatnya kita menyampaikan kepada anak-anak kita untuk taat kepada kita. Tetapi kita melihat lagi ada sabda Rasulullah yang lain, jika kita ingin disayangi oleh anak-anak kita, jika kita ingin anak-anak kita taat pada kita, maka syaratnya gampang Bapak Ibu semuanya. Sesuai Rasulullah sampaikan, kita juga harus taat kepada orang tua kita. Sehingga apa maknanya? Sebuah reinkarnasi ini berjalan. Kalau bahasa mudahnya adalah apa yang kita tanam itu yang kita petik, Bapak. Kenapa para ulama terlahir sebagai risalah penerus Rasulullah SAW? Ternyata beliau juga terlahir dari rahim-rahim atau dari orang tua yang memang taat kepada Allah. Sehingga ini yang saya sampaikan kemarin kepada beberapa orang tua, bagi putra-putra kita atau anak-anak kita generasi penerus Lok Sumawe dan Aceh Utara yang membawa senjata tajam, yang berkelahi di luar sana, pada saat kita asik atau kita istiqomah dalam melaksanakan ibadah di masjid, melaksanakan iktikaf, mereka asik bermain juga di luar sana dengan ternyata gelas mereka kotor, Bapak Ibu semua. Pada saat disampaikan, kenapa tidak ke masjid? Kenapa tidak melaksanakan ibadah? Apa jawaban mereka, Bapak Ibu? Itulah yang mereka lihat pada saat mereka di rumah. Kadang kita bisa menyuruh atau bisa menekan kepada anak-anak kita untuk melaksanakan sholat, tapi tanpa kita sadari mereka melihat kita tidak melaksanakannya. Semoga anak-anak tersebut, saya yakin bukan putra-putri Bapak Ibu semua yang ada di masjid ini. Dan ketika saya temui beberapa orang tua di rumah sakit maupun di tempat kejadian, apa jawaban orang tua, Bapak? Jawaban orang tua rata-rata dengan mata buta, ini saya analogikan mata buta, mereka menyatakan bahwa anaknya dalam keadaan baik-baik saja. Padahal putra-putrinya atau putranya sudah menyadari dan sudah mengakui bahwa dia membawa senjata tajam. Dan ternyata malam itu juga orang tuanya tidak tahu dia tidur di mana. Ini fenomena yang ada di depan kita, dan kalau kita biarkan Bapak Ibu semua akan terjadi seperti fenomena yang ada di luar Aceh, dalam ini di Jawa. Mungkin Bapak Ibu semuanya ingat pada saat ada fenomena ada yang masuk masjid kemudian memukul imam, menusuk imam, bahkan menusuk mubalik, setelah ditangkap mengaku orang gila. Jika Bapak Ibu ingat itu, itulah fenomena yang nantinya ada juga di sini ketika kita biarkan. Kenapa demikian? Ternyata gelas mereka kotor, Bapak. Pada saat kita sampaikan maidah hasanah terkait ayat-ayat Allah, tidak masuk buat mereka. Kenapa? Karena makomnya beda, tingkatannya beda. Harus dikosongkan dulu gelas itu sampai bersih, baru kita isi dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ternyata ketika saya pun menyampaikan, dengan mudahnya si adik-adik itu menjawab, memang sudah dijamin surga Pak Dandim kalau masuk ke masjid. Ini kan pertanyaan yang tidak, memang sulit dijawab, pertanyaan abstrak. Tetapi inilah yang ada di hadapan kita, Bapak Ibu. Guru, kalau dulu mungkin guru bapak-bapak semuanya ada di depan, ulama, ustadz, pak guru. Sedangkan di zaman sekarang, mereka generasi Y, generasi Z, guru mereka ada di depan tangan mereka, yaitu gadget-gadget yang kita tidak bisa kendalikan. Sehingga ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin yang bisa menjawab adalah ulama
dalam hal ini ulama tauhid, mungkin Abu Manan dan lain sebagainya. Jika kita menjawab salah, anak-anak itu akan semakin terjerumus, Bapak Ibu. Ada satu lagi pertanyaan yang membuat akhirnya saya panggil khusus si adik ini, tapi tidak langsung kita jawab. Kita ajak dulu sholat, kita ajak dulu zikir. Ternyata itu cukup bermanfaat dan cukup efektif cara itu. Ala dzikrullahi tatmainnul qulub. Jadi yang membersihkan hati mereka adalah zikir-zikir kepada Allah, bukan perkataan kita, Bapak. Setelah kita ajak zikir, setelah saya ajak sholat, setelah itu saya sampaikan beberapa hal, ternyata malah masuk, Bapak. Masuk itu dia menangis, kemudian mengakui kesalahannya. Yang awalnya dia pun menjawab yang seperti tadi. Bahkan Pak Dandim kan seorang maling atau seorang pencuri pun kan dikabulkan sama Allah. Ini kan pertanyaan tauhid ini. Pertanyaan yang sulit dijawab ketika kita tidak menguasai ilmunya. Allah kan mengabulkan juga, Pak Dandim. Kalau orang berdoa jelek, Allah kan mengabulkan juga. Inilah yang ada di depan kita, Bapak Ibu semuanya, yang harus kita alami menjelang hari akhir. Anak-anak kita dulu, mungkin kita dulu dikasih tahu sama orang tua, begitu jangan ke sana, nggih atau iya Bapak. Kalau sekarang menjawab, Pak, kenapa nggak boleh ke sana, Pak? Sementara kita tidak bisa menyiapkan jawabannya. Hubul waton minal iman. Inilah saatnya kita sampaikan kepada mereka untuk mencintai negara kita, mencintai orang tua. Sudah jelas ridho walidain. Kenapa saya masuk di materi ini? Karena semakin kesini semakin hilanglah panutan-panutan kita. Allahumma yarham Abu Tumin. Mungkin sebentar lagi siapa? Sementara semakin hilangnya para penerus-penerus Rasulullah, penerus-penerus ilmu Rasulullah, tanpa kita siapkan generasi penerus kita, akhirnya yang ada adalah sami'na wa ata'na tanpa berilmu. Yang ada adalah taat dia kepada pemimpinnya, tapi pemimpin yang tidak tahu ilmu, tidak tahu adab beragama dan lain sebagainya. Jadi marilah pada kesempatan yang baik ini saya menyerukan kepada diri saya sendiri, kemudian kepada Bapak Ibu semuanya, kita semua punya generasi penerus, Bapak, yang di saat anak Adam meninggal dunia, 3 hal yang tidak terputus diantaranya adalah doa anak yang soleh dan solehah. Saya teringat ketika salah satu ulama besar kita, Gus Dur, mantan Presiden Republik Indonesia, meninggal dunia. Tidak sempat makamnya sepi, Pak. Selalu berzikir orang di situ, selalu berdoa dan sebagainya. Muncullah dari hati kecil saya pribadi, bagaimana caranya supaya seperti beliau. Akhirnya saya menemukan seorang guru Duriah Rasulullah di Solo, bahkan banyak Duriah Rasulullah yang lain, yang menyampaikan bahwa kembali lagi ke ajaran-ajaran Rasulullah, sabda Rasulullah yang tadi, jika kalian atau jika umat Islam ingin anaknya taat kepada orang tuanya, kita juga harus taat pada orang tua kita. Kita harus mendoakan orang tua kita. Itu terkait dengan generasi penerus kita. Kemudian saya masuk kepada fundamental kita dalam mencintai negara kita. Banyak ulama menyampaikan bahwa hubul waton minal iman. Mencintai negara adalah bagian daripada iman. Apa aplikasi dan yang bisa kita laksanakan? Rasulullah SAW bersabda dan disampaikan oleh sahabat-sahabat beliau mencintai negaranya. Dalam hal ini Mekah dan Madinah.
Pada saat Rasulullah pergi menjauh dari Madinah, kemudian naik onta kembali ke Madinah, beliau mempercepat langkah onta beliau. Ketika ditanya, kenapa ya Rasulullah engkau mempercepat langkah ontamu? Karena aku pengen melihat dengan cepat bagaimana kota Madinah yang aku cintai. Kemudian ada sabda Rasulullah lagi, ketika kita menghadapi nanti generasi-generasi milenial yang bertanya, bagaimana Pak ketika pemimpin itu tidak amanah? Apakah kita harus mentaatinya? Ini terjawab, ada sabda Rasulullah ketika ditanya oleh seorang sahabat, bagaimana ketika pemimpin itu tidak melaksanakan atau tidak memenuhi hak-hak kita sebagai orang yang dipimpinnya. 3 kali Rasulullah menghindar, Bapak Ibu semuanya, tidak menjawab beliau. Pada saat yang ketiga, beliau menjawab, semua sudah ada ketentuannya dari Allah. Baik itu tanggung jawab kita sebagai pemimpin maupun tanggung jawab orang yang kita pimpin. Perlu Bapak ketahui, Bapak Ibu ketahui, metode kepemimpinan, hal yang prinsip adalah kita bisa dipimpin atau kita bisa memimpin. Salah satunya adalah, yang paling penting adalah kita bisa dipimpin terlebih dahulu. Filosofi sholat berjamaah dalam Islam itu adalah salah satu penerapan yang paling gampang. Bagaimana ketika kita dipimpin dalam sholat, seorang imam belum ruku, makmumnya pasti belum ruku. Sehingga apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW terkait dengan hubul watun minal iman, kita harus laksanakan dengan betul. Semua sudah ada kewajiban atau hal yang akan ditentukan oleh Allah. Dan yang paling penting, seorang duriyah Rasulullah, keturunan Rasulullah yang masih ada, dan beliau sekarang menjadi salah satu anggota Watimpres, Bapak Jokowi, Habib Lutfi, beliau menyampaikan bahwa saya mencintai negara Indonesia karena saya mencintai Allah dan Rasulullah. Ini cukup dalam Bapak Ibu semuanya maknanya. Ketika dibandingkan dengan atau disandingkan dengan sabda-sabda Rasulullah yang tadi saya sampaikan dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari maupun Muslim, ini cukup menjadi pedoman kita bahwa mencintai negara ini sama dengan mencintai Allah. Ada salah satu kunci yang penting, ada sabda Rasulullah yang lain adalah, kecuali pemimpin itu melaksanakan hal yang di luar agama di depan mata kita sendiri. Tetapi ketika tidak di depan mata kita, kembali lagi ke sabda Rasulullah yang sebelumnya, semua sudah ada ketentuannya dan dipertanggungjawabkan masing-masing di hadapan Allah. Ini pernah saya temui pada saat saya masuk di negara yang kemarin cukup heboh, Indonesia, ketika ada mau dilaksanakan sepak bola U20 yang Israel masuk di dalamnya. Kenapa Indonesia mengisyaratkan untuk tidak setuju, tetapi ada pro kontra di situ? Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa ini merupakan pengetahuan juga buat kita. Terkadang kita harus memegang ilmu agama, tetapi terkadang kita harus juga memahami bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang di situ diatur bahwa Indonesia sampai dengan saat ini menganut bebas aktif. Dan ada 2 negara yang sampai dengan detik ini Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik, yaitu Israel dan Taiwan. Kenapa demikian? Karena Israel masih melakukan penjajahan terhadap Muslim, yaitu negeri Palestina. Ini cukup fundamental kemarin. Saat terjadi pro dan kontra, hanya untuk memasukkan sepak bola ke dalam, memang itu sepele, Bapak. Tetapi ketika itu terjadi, fundamental kita sebagai sebuah bangsa akan terkorbankan di situ.
Kenapa Rusia dengan Ukraina ketika didatangi oleh Indonesia semuanya sama-sama menerima? Karena Indonesia terbukti adalah negara yang diterima oleh semua pihak, Bapak Ibu. Memang kita tidak punya kawan, tetapi kita juga tidak punya lawan. Politik bebas aktif ini cukup berdampak, ada dampak positif dan dampak negatifnya. Ini perlu kita ketahui bersama, dan sudah saatnya kita semakin mencintai negara kita. Kenapa? Karena sesungguhnya Indonesia ini sebenarnya sendiri, Bapak Ibu. Banyak negara-negara di samping Indonesia, contoh Malaysia. Malaysia memiliki Fakta Pertahanan FPDA namanya, Bapak. Kami sampaikan di sini biar Bapak Ibu paham bahwa kenapa Indonesia pada saat diusik-usik Malaysia, Indonesia terkesan tidak melawan. Ini adalah kecerdasan sebagai sebuah bangsa, pemahaman kehidupan berbangsa dan bernegara, bahwa Indonesia dari awal tahun 1945 didengungkan oleh Bapak Soekarno dan tokoh militer waktu itu Jenderal Sudirman, bahwa Indonesia menganut politik bebas aktif. Tidak ada kawan dan tidak ada lawan. Pilihan tersebut sampai dengan saat ini akhirnya, kenapa ketika berselisih dengan Malaysia menyebabkan kita nanti berdampak yang lebih besar? Karena Malaysia memiliki Fakta Pertahanan, Bapak. Kita nggak punya. Malaysia memiliki Fakta Pertahanan yang namanya FPDA, Five Power Defense Arrangement. Di situ ada Swiss, di situ ada Inggris, di situ ada Australia, dan di situ ada Singapura. Yang klausul di dalamnya mengatur bahwa ketika ada negara yang bersinggungan dengan negara Fakta Pertahanan tersebut, maka tanpa rapat lagi negara-negara yang lain bisa ikut menyerang negara tersebut. Sementara di dalam FPDA itu ada Inggris. Inggris masuk dalam Fakta Pertahanan NATO, Bapak Ibu. Sehingga ketika terjadi bentrok yang lebih keras lagi, sudah barang pasti NATO akan menyerang juga kepada Indonesia. Ini hukum pasti, Bapak. Inilah makna kita harus mengetahui bagaimana hukum-hukum dalam internasional dan kebangsaan. Untuk itu, salah satu ulama menyampaikan bahwa jika kita yang paham terhadap agama diam, maka orang yang memimpin negara kita nanti adalah orang-orang yang zalim, Bapak Ibu. Sehingga biarkan saja Bapak Ibu semuanya, ketika ada kita yang memahami tentang agama untuk menjadi pemimpin, itulah pemimpin yang nanti diharapkan membawa Indonesia baldatun thayyibatun warabun ghafur, insyaallah. Mungkin itu saja Bapak Ibu semuanya yang dapat kami sampaikan. Satu hal lagi yang paling penting, penerus generasi kita harus kita siapkan. Karena begitu kita semua tidak ada di sini, merekalah yang nanti akan berdiri di sini, merekalah yang nanti akan menjadi penerus-penerus kita. Dan bisa kita bayangkan ketika mereka kosong, maka prediksi bahwa Indonesia tidak ada lagi akan menjadi kenyataan, Bapak. Jadi marilah kita isi diri kita sendiri, kita isi generasi penerus kita. Ketika 7 hari menjelang selesai Ramadan, besok kita ajak anak-anak kita ke masjid. Kita bangunkan mereka. Ajak ke masjid. Setidaknya ketika kita tidak bisa menyampaikan secara lisan, kembali lagi ke Allah dzikrullahi tatmainul qulub. Biarkan Allah yang mengatur, Bapak Ibu. Ketika dia berzikir setelah selesai sholat, tanpa kita sadari, mereka akan berubah dengan sendirinya. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang kami sampaikan. Sengaja hari ini kami menyampaikan terkait hal tersebut
karena kebetulan sore nanti juga ada acara di tempat Pak Wali. Nanti kami akan sampaikan secara gamblang di situ bagaimana keprihatinan kita terhadap generasi-generasi muda kita, dan itu adalah tugas kita semuanya. Bukan tugas Pak Wali, bukan tugas Pak Dandim, bukan tugas Kapolres, bukan tugas pemimpin-pemimpin di kelembagaan, karena ternyata anak-anak itu adalah anak-anak kita juga, Bapak, yang tidur bersama kita, yang kita tahu kesehariannya, yang mungkin selama ini kita kurang peduli terhadap mereka. Mungkin itu saja. Semoga ke depan kita semua dipersatukan di surganya Allah bersama anak-anak kita juga, karena kalau cuma kita saja, anak-anak kita pun harus kita ajak. Billahi taufik wal hidayah, yang benar dari Allah, yang salah adalah dari kami pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.